Perjalanan menembus masa lalu masih berlangsung. Di tengah keheningan malam, tim jejak leluhur menelisik lebih dalam. Pak, ini di sini memang biasanya kalau malam-malam tertentu atau memang setiap malam diadakan pengajian seperti ini? Ya, kita termasuk pengelola juga, cuman dari forum masyarakat yang peduli akan situs Gunung Padang ini dan peduli akan kebudayaan leluhur kita. Nah, acara yang kami rutin laksanakan yaitu setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat. Iya. Terus rutinitas seperti ini sudah dilakukan sejak lama atau memang dari pertama ditemukannya situs atau memang bagaimana? Ya, kalau kita lihat dari cerita orang tua, emang dari dulu pun secara turun-temurun suka ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Baik. Cuman kalau dulu orang-orang tertentu saja. Kalau sekarang, khususnya kita pengelola membuat acara tertentu setiap malam Jumat itu setidaknya untuk melestarikan kegiatan orang tua dulu dan juga untuk membenahi atau membenarkan, meluruskan asumsi masyarakat bahwa orang yang datang ke Gunung Padang mengadakan acara mengatakannya kan sesat. Nah, kita dengan adakan acara kita yang melakukan dengan diisi dengan doa-doa untuk kita dan juga untuk leluhur kita, ya setidaknya untuk menghilangkan asumsi yang seperti itu. Setuju sekali. Saya melihat satu nama dari situs Batu Tapak Manto. Lihat, nah ini dia. Saya rasa yang titik ini adalah titik tumit, dan lubang batu ini yang dipercaya masyarakat bahwa ini adalah tapak. Saya akan mencoba untuk meditasi sebentar, mengerti lebih dalam lagi sejarah tempat ini seperti apa. Saya merasakan ketika flashback ke belakang, ini persis adalah titik tumit, dan ini adalah tapak. Mungkin kenapa di sini diberi nama Batu Tapak Manto. Yang saya lihat adalah sang yang tapak ya. Apakah benar ini adalah tapak dari Maung sang penguasa hutan? Maung sendiri juga punya makna, karena orang Sunda memanggil binatang tersebut sebetulnya lodaya ya. Itu disebut lodaya. Lalu makna Maung ini apa sebetulnya? Bukan berbicara mengenai binatang sebetulnya, tidak menunjuk kepada binatang itu. Hanya seolah-olah ini dipersonifikasikan kepada binatang itu sebagai penguasa hutan yang bisa hidup secara mandiri dan berdaulat. Terlihatnya beberapa batu dengan pola atau guratan yang cukup jelas kembali menimbulkan pro dan kontra. Apa makna yang tersirat dari pola-pola tersebut? Dan apakah bentuk tersebut tercetak oleh energi yang sulit ditangkap logika? Sejauh kami analisis, itu tidak ada pola tertentu ya, jadi tidak ada pengulangan. Ya. Untuk sementara kita sebut saja itu fenomena alami begitu ya. Nah, penjelasannya, salah satu penjelasannya itu misalnya lubang-lubang ya, atau seperti bulatan-bulatan itu
menurut ahli kami itu terjadi karena proses adanya ketika masih berbentuk lava gitu ya, panas, itu ada gelembung-gelembung udara yang terbawa juga begitu ya, terbawa juga sehingga nanti akhirnya ketika proses pengeringan itu dia udara-udara itu terperangkap sehingga lahirlah yang namanya bulatan-bulatan tadi, atau kalau dia menerus sehingga menghasilkan seperti goresan-goresan ya. Jadi untuk sementara itu masih kita sebut sebagai fenomena alami, tetapi riset tentu masih berlangsung dan mudah-mudahan ada hasil lainnya. Bapak, mohon maaf banget, apa anak boleh minta ditinggalkan sendiri, karena di sini juga anak berniat untuk bertafakur dan butuh sendiri. Boleh, silahkan di sini. Simpang sumbing lilir yang munduhing sang hyang wing milur timpu luas ning badan dunia. Jadi ketika kita memejamkan mata, memfokuskan berada di tempat ini, jadi anak merasa ini tuh memang boleh kasih cerita. Jadi maksudnya ini dataran ini tuh bukan kecil gitu, jadi masih ada lagi. Dan kalau anak rasakan memang di sini orang-orang pada zaman dulunya atau leluhur-leluhur kita, bisa dibilang leluhur-leluhur kita, memang ini tempat melakukan ritual doa. Tapi ada juga ritual doa yang seperti di sini tuh banyak sekali berkumpul dan disambungkan dengan alat musik yang tadi. Jadi ada ritual doa, perkumpulan, ada yang seperti Astagfirullahaladzim, bentar ya tuh kan kalau udah gini ya, astagfirullahaladzim. 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 Sakit banget. Ada air. Ini tangan semuanya kayak kesemutan. Ya, karena luar biasa. Ini dan fakta, bukan rekayasa. Iya. Saya rasain banget. Karena leluhur kita membangun tempat ini tidak sembarangan. Konsepnya sudah disetting karena
ini luar biasa, peradaban yang sangat tua sekali, dan untuk kita semua kita berhak untuk menjaganya, merawat dan melestarikan. Kemudian bagi yang meyakini dan mereka paham untuk datang ke sini, tadi dibahas dari awal, ini sebagai tempat tafakur, tasawur alam. Lihat bangunan Iya, betul. yang di atas ini. Di tempat lain, Mbah Mijan mendeteksi energi batuan lainnya di teras 3. Hujan. Mungkin ini yang disebut dengan batu hujan karena lubangnya otomatis. Memang ketika saya lihat, ini ada energi yang lebih khusus. Sebab hujan itu salah satu simbol pusaka dari Jawa Barat. Kemudian selain itu ada titik tengah di mana batu hujan ini berada di antara 5 teras. Jadi ke bawah ada 2 teras dan ke atas ada 2 teras. Saya penasaran, dan setelah saya jelaskan, coba di shot lagi bahwa ini sudah ditentukan apa ini sudah Mbah. Sudah.